Manchester City diprediksi akan lebih prioritaskan Liga Champions. Legenda Liverpool Phil Thompson mengklaim Manchester City pada musim ini akan lebih menjadikan Liga Champions sebagai target utama mereka di musim ini. Apa alasannya? Manchester City dalam 4 tahun terakhir menunjukkan dominasi mereka di Premier League. Dari 4 tahun tersebut, City sukses meraih 4 trofi Premier League. Namun perjalanan mereka di Liga Champions tak semulus di kompetisi domestik. Pasalnya, hingga saat ini mereka belum berhasil menjadi raja baru di sepak bola Eropa, meski telah mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk belanja pemain. Jika Pep memutuskan untuk hengkang dalam 2 tahun ke depan, maka saat ini dia memiliki 2 kesempatan lagi di Champions League. Ujar Thompson kepada Paddy Power. Apapun yang terjadi, mereka akan berusaha mati-matian tampil sebaik mungkin di kompetisi ini. Dengan kata lain, mereka akan memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkannya. Trofi ini bagaikan cawan suci bagi mereka. Sama halnya dengan Liverpool di Premier League. Penantian panjang mereka selama 30 tahun akhir berakhir usai tim arahan Jurgen Klopp memenangkannya pada tahun 2020. Dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Man City untuk meraih prestasi di Champions League, saya pikir mereka tak punya pilihan lain kecuali harus memenangkannya. Pemilik klub sangat menginginkannya dan mereka memiliki kualitas yang cukup bagus untuk melakukannya. Tutup Thompson. Man City mengidentifikasi pengganti Benjamin Mendy senilai 45 M pound sterling. Manchester City mengejar bek kiri musim panas ini ketika Benjamin Mendy akan dipindahkan dan melihat Nuno Mendes, David Alaba, Nicolas Tagliafico, dan Robin Gosens antara lain, tetapi mereka memilih untuk tidak membawa siapapun karena Mendy tetap tinggal. Sekarang pemain berusia 27 tahun itu diskors setelah layanan penuntutan mahkota mengajukan tuntutan kepadanya. Jadi Man City mungkin membutuhkan bek kiri baru. Calcio Mercato mengatakan Theo Hernandez bisa masuk radar mereka karena Pep Guardiola tampaknya tidak mempercayai Alexander Zinchenko musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan AC Milan dari Real Madrid pada 2019 dan telah mencatatkan 83 penampilan di semua kompetisi. Mencetak 15 gol dengan 14 assist. Hernandez memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya di San Siro, tetapi masih harus dilihat apakah dia akan melihat mereka keluar mengingat minatnya di tempat lain. Calcio Mercato mengatakan Paris Saint-Germain juga tertarik pada pemain Prancis dengan nilai 45 juta pound sterling dan bisa bertarung dengan City untuk mendapatkan tanda tangannya. Jadi waktu akan memberitahu di mana dia akan berakhir. Milan finish kedua di Serie A musim lalu tetapi terpaut 12 poin dari pemimpin klasemen Inter. Jadi peluang terbaik Hernandez untuk memenangkan gelar mungkin ada di City atau PSG. Gokil, Ederson Moraes siap gusur posisi Kevin De Bruyne sebagai gelandang Man City. Ederson Moraes sangat percaya diri dengan kemampuan teknis yang dimilikinya. Sang penjaga gawang Manchester City itu yakin bahwa dia cukup bagus untuk menggantikan peran Kevin De Bruyne. Selain kemampuan menepis peluang lawan, Ederson juga punya banyak kelebihan teknis. Kiper asal Brasil itu punya kemampuan melepas umpan yang bagus. Ederson bisa terlibat dalam build-up serangan Man City. Belum ada kiper Man City yang menyamai catatan David James. Namun jika mendapatkan kesempatan, Ederson sangat percaya bisa melakukan hal yang sama dengan ex-kiper timnas Inggris itu. Jika saya pergi ke lapangan seperti David James, saya tidak akan meminta untuk menjadi striker, kata Ederson pada City TV. Ederson tidak akan menjadi penyerang seperti yang dulu dilakukan David James. Ederson telah mengidentifikasi posisi yang cocok untuknya. Ederson akan merebut posisi Kevin De Bruyne. Saya lebih suka bermain di lini tengah di tempat Kevin. Jika saya harus memilih, jika seseorang meminta saya untuk bermain, saya akan mengatakan, tarik keluar De Bruyne dan mainkan saya. Itu tidak akan mengubah apapun. Saya tidak tahu, itu tergantung pada permainan, apa yang dibawa permainan. Tentu saja tekanannya lebih tinggi ketika itu 0-0, ketika adu penalti juga, tetapi jika Anda menang 3-0, dan ada penalti, pemain jauh lebih santai. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya akan mengambilnya. Saya tidak bisa mengatakannya, saya belum mengambil satupun penalti, dan saya tidak akan memberikan petunjuk untuk lawan.
Saya berharap suatu hari nanti itu terjadi dan Anda akan lihat. Tutup Ederson. Bell City dapat kabar baik, Aymeric Laporte kembali berlatih usai alami cedera. Kekhawatiran Manchester City atas kebugaran bek tengah bintang Aymeric Laporte akan berkurang pada Senin pagi dengan pemain internasional Spanyol itu terlihat dalam pelatihan. Pemain berusia 27 tahun itu diganti pada babak pertama dengan kemenangan 4-0 Spanyol atas Georgia pada Minggu malam dengan apa yang dilaporkan sebelumnya sebagai masalah aduktor. Menyusul munculnya laporan semacam itu, para pendukung Manchester City menahan nafas. Karena beberapa orang mencatat bahwa masalah aduktor dapat menahan cedera hingga 6 bulan tergantung pada tingkat keparahan masalahnya. Sebagai bagian dari unggahan media sosial baru dari tim nasional Spanyol pada hari Senin, Aymeric Laporte tertangkap kamera sedang tersenyum bersama rekan satu tim internasionalnya. Meskipun masalah yang dilaporkan terjadi kurang dari 24 jam sebelumnya. Berbicara setelah kemenangan, Luis Enrique berbicara tentang masalah cedera Laporte dengan menyatakan, Laporte tidak memiliki apa-apa, itu hanya kelebihan beban kecil. Saya tidak berpikir mereka bahkan akan mengujinya. Kembalinya Laporte ke pelatihan akan menjadi dorongan yang disambut baik oleh Pep Guardiola dan staf pelatih Manchester City, terutama dengan keluarnya Nathan Ake dari kamp pelatihan Belanda minggu ini. Phil Foden dan Kevin De Bruyne bakal kembali berlatih dengan tim utama. Kevin De Bruyne dan Phil Foden keduanya diharapkan kembali berlatih Manchester City minggu ini menurut sebuah laporan yang muncul. Setelah jeda internasional 2 minggu yang sedang berlangsung, Manchester City menuju ke daftar pertandingan penting di 3 kompetisi berbeda. Melawan orang-orang seperti Leicester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Liverpool dalam waktu beberapa minggu. Pep Guardiola akan menginginkan skuad yang sepenuhnya fit untuk dipilih dengan jadwal yang menuntut. Bos Catalan telah tanpa 2 pemain bintangnya untuk 3 pertandingan pertama musim Liga Premier. Kedua pemain tersebut mengalami cedera pergelangan kaki yang serupa. Namun Stuart Brennan dari Manchester Evening News telah memberikan kabar positif kepada para penggemar The Blues mengenai pasangan tersebut. Dia mengatakan baik Kevin De Bruyne dan Phil Foden akan kembali berlatih penuh di City Football Academy minggu ini, dengan penampilan pengganti dalam pertandingan akhir pekan ini melawan Leicester City. Pep Guardiola menyebutkan sebelum timnya menghancurkan Arsenal 5-0 bahwa pemain Belgia itu semakin baik, tetapi tidak akan tersedia sampai setelah jeda internasional. Memiliki pemain terbaik PFA berturut-turut akan memberikan dorongan besar bagi Pep Guardiola. Meskipun awal musim yang menggembirakan, memiliki pemain berusia 30 tahun yang tersedia bisa menjadi perbedaan dalam pertandingan krisis yang akan datang. Hal yang sama berlaku untuk Phil Foden. PFA Young Football of the Year tampil luar biasa musim lalu dan akan berusaha untuk melanjutkan peningkatan pesatnya dengan beberapa trofi lagi musim ini.